barayakita.com. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, tentunya kita bersua di barayakita.com lewat radio streaming Baraya, berita positif dan inspiratif. Saya Andreas Media akan menemani Anda Baraya di acara Inspirasi, dan di kesempatan hari ini kita ada bincang asik ya bareng Bunda Foni dari Agency Farm 24. Ya, kami menyapa Anda semua Baraya dimanapun Anda berada. Kami harapkan dalam keadaan sehat, walafiat, semangat ya, dan tetap happy walaupun tadi diguyur hujan ya. Deres banget ya subuh-subuh tadi ya Bun ya. Iya. Tapi sekarang jadi seger ya Bun ya. Seger. Baik Baraya, kita live Facebook ya di Baraya Kita, kemudian juga kita live Instagram @barayakita.online. Nanti juga hasilnya kita simpan di channel YouTube kami ya di Baraya Kita Official. Ya, untuk Anda semua Baraya yang menyimak ya, nanti juga bisa interaktif, silakan bisa di-share pertanyaan atau juga Anda yang mau berkomentar ya di media sosial kami. Baik, bersama saya seperti biasa tiap bulan kita ada bincang asik ya bareng Agency Farm 24, tentunya yang dipimpin ya diasuh oleh Bunda Foni. Assalamualaikum Bunda Foni. Waalaikumsalam Teh Medi. Kumaha damang Bun? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya. Di kesempatan hari ini Bunda bawa ini rekan-rekan juga. Boleh dong dikenalin siapa aja nih Bun? Nih biasa aku bawa si kacang hijau Abul. Jeung enjing kanggo wargi Baraya. Abul sehat. Alhamdulillah sehat teteh. Itu kacamatanya meni saya pisan. Biar ngejreng ya. Biar kelihatan ganteng. Itu teh kacamata apa? Nggak tahu mereknya apa. Itu manfaatnya buat apa aja? Mengatasi matahari atau menutupi mata ngantuk atau gimana? Seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Oke, Abul, selamat datang di studio kita ya. Dan ini sebelahnya siapa nih Bun? Ini Imam Wijaya. Wah, dia selaku apa nih? Dia pemain juga di Farm 24, terus dia yang parkur. Loncat-loncat deh kayak Surili gitu bisa. Gitu. Si manusia. Oh. Ujung Sumping, Imam sehat ya? Alhamdulillah. Ini kali pertama ke sini ya? Iya. Imam ya? Pertama banget. Oke. Ini Bun hanya 2 saja nih. Ada satu lagi katanya masih on the way ya? Iya, Randy Huang. Randy Huang. Iya, dia Randy. orang mana itu? Dia orang Kopo sih. Orang Kopo, bukan Korea ya? Bukan, cuman dia Indo-Jerman. Oh, Indo-Jerman ya? Indo-Jerman. Serius? Rius malahan. Aneh ya, Indo-Jerman tapi mukanya juga opa Korea gitu. Itu dia pakai namanya Huang lagi. Iya. Agak namanya Randy Ren sih. Cuma kita senangnya dia manggil Randy Huang karena mukanya Korea gitu. Korea gitu ya. Tapi dia protes Bunda. Kurang teh embung disebut Randy Huang, Randy Ren we. Ada-ada aja ya. Oke, Bunda, senang sekali Bunda bisa hadir di sini ya bareng rekan-rekan yang tentunya bisa berbagi hal-hal yang inspiratif ya untuk Baraya semua yang mungkin di kesempatan hari ini lagi menyimak ya, baik via Facebook, Instagram ataupun melalui audio streaming. Oke, Bun, ada informasi apa nih dari Agency Farm 24? Informasinya apa ya? Yang terbaru Bun. Kita baru beres Shooting. dengan film Virgo gitu kan. Kita baru beres kemarin tanggal 10 Bunda. 10. Itu Film terakhir kita Virgo. Terakhir syuting. Itu untuk dikonsumsi layar lebar. Gitu. Sekarang Jakarta gitu. Ya mudah-mudahan untuk ke depan masih ada ya. masih ada kan buat ada, buat web series ada ya. Ada web series juga. Mudah-mudahan lah. Gitu kan. Mudah-mudahan ya. Itu tayangnya kapan itu belum tahu? Belum. Baru beres ya? Masih proses-proses ya? Proses. Belum beres juga syutingnya, ngambil Jakarta dulu. Oke. Ditunggu nanti kabar-kabarnya Bun ya. Siap. Pengen nonton juga kita soalnya ya. Ya, Tata juga harus nonton. Aku jadi anak SMA loh teh. Enggak percaya tanya Bunda. Bun, Aku serius, continuity Bun. anak SMA. Jadi anak SMA. Tapi wajahnya masih mumpuni lah ya untuk SMA ya. Nah, karena kecil ya badannya, imut gitu ya. Walau usianya cukup jadi guru. Itu bukan saya ngomong ya, itu Bundanya sendiri ya. Betul.
Cuman badannya yang cocok yang lah. cocok ya badannya ya. Mukanya baby face kali ya. Oh, tolong. Baik Bun, jadi aktivitas lainnya udah apa namanya syuting film layar lebar, juga ada web series mudah-mudahan ya. Ini paling ke YouTube lagi. Ke YouTube lagi ya. Dan itu akan continue terus ya di apa jaga ritmenya ya supaya talent-talent yang ada di FAM 24 juga terus ini ya Bun ya. Tersalurkan dan terasah ya Bun ya. Iya betul. Oke. Baik, kalau ini yang sosok baru nih, Imam. Kita boleh dong ngobrol-ngobrol ya Bun ya. Iya. Imam Wijaya. Imam ini sehari-hari bisa cerita aktivitasnya ngapain aja? Kalau aktivitas untuk sekarang karena masih aktif mahasiswa di Universitas Pajajaran, Unpad Jatinangor. Memang berhubung lagi daring dan emang kebetulan TA doang, skripsi. Paling bangun, olahraga, cari inspirasi, nge-YouTube, IG, terus sore olahraga, makan, bobo lagi, diulang terus. Siklusnya begitu ya. Tapi tadi yang saya catat banyak olahraganya ya, Mam ya. Itu emang hobi atau gimana? Udah kebutuhan banget lah, gitu. Bukan hobi lagi. Jadi kayak yang kalau nggak olahraga malah pegel, malah sumpek. Jadi selalu disempetin lah, pokoknya sehari minimal banget sekali ya. Jadi emang hobi olahraga, ada basic bela diri juga karena tadi parkour ya. Parkour itu bisa ceritain sedikit kepada Bara semua yang mungkin belum paham parkour itu apa? Kalau parkour itu sekarang kalau di YouTube, di IG atau TikTok udah pada tahu lah yang loncat-loncat dari gedung atau yang salto-saltoan. Iya. Cuma kalau secara istilah parkour itu berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya dengan seefisien dan seefektif mungkin. Jadi kalau ada taman, kalau orang biasa tuh harus lewat muter-muter naik turun tangga. Kalau kita karena udah biasa parkour, jadi halang rintang teh satu garis lurus aja. Secepat dilalui mungkin. Secepat mungkin. Kalau parkournya, cuma setelah parkour dikembangin ada yang namanya free running. Free running. Ya. Berlari bebas ya. Oke. Kalau free running itu kayak parkour, cuma dikasih freestyle. Jadi kayak dikasih salto, nggak harus lurus, tapi estetik lah, dibikin seindah mungkin. Nah, kalau di industri film sendiri, yang lebih ke free run, kayak Jackie Chan. Ke free runnya ya. Naik loncat gedung, terus pakai salto, di film Ong Bak juga, atau Ninja, emang atlet parkour gitu. Atlet parkour ya. Ini apakah memang ada kayak semacam wadahnya, organisasinya parkour ini? Kalau wadah ada. Kalau Indonesia sendiri PKID itu Parkour Indonesia. Kalau saya sendiri mulai parkour kan dari 2012 waktu SMA di Bangka Belitung. Belum ada wadahnya. Jadi kayak ngumpul temen-temen terus nonton YouTube, cobain, nggak tahu bahaya, nggak tahu bener atau salah. Pas kuliah saya ke Jatinangor, Bandung. Waduh, ternyata udah ada gitu komunitasnya di Unpad sendiri. Gabung di Vanguard Parkour kalau di Jatinangor. Di Bandung juga ada Aum Parkour Bandung, di Jakarta ada Kangoro dan lain-lain, banyak lah wadahnya mah. Jadi udah cukup banyak ya. Jadi mereka yang hobi kayak bela diri, hobi kebebasan ya. Itu bisa bergabung di situ ya. Bisa bergabung. Jadi di Bandung cukup banyak ya sebenarnya. Di Bandung cukup banyak banget kalau latihan di Bandung Saparua. Di Saparua rata-rata saya suka lihat juga itu yang loncat sini, aduh pusing lihatnya. Takut gitu-gitu. Iya, salah satunya yang loncat. Jangan-jangan saya lihat dia ya loncat-loncat ya kalau di Saparua ya. Oke, jadi emang ada basic bela diri dulu. Basic bela diri dari SD akhir lah. Dari SD akhir ikutan apa aja tuh bela dirinya? Kalau bela diri dulu perguruan prima silat, terus di SMP itu kan pesantren. Setelah pesantren balik ke ke umum negeri. SMA pernah ikut PSHT. Dari bela diri kayak apapun yang bergerak, yang loncat, yang aktif jadi menarik gitu di mata saya. Terus lihat YouTube, waduh, ada parkour, loncat-loncatan, naik gedung, terus dipakai berantem kayak di film Jackie Chan gitu. Jadi waduh, harus pengen dah nyobain. Makanya dari bela diri ke parkour banyak banget yang pindah gitu, yang nyobain juga. Kenapa nggak mendalami ilmu bela dirinya gitu ya? Kenapa jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik sama parkournya nih? Yang pertama mungkin lebih
lebih eye catching. Eye catching ya. Iya. Kalau bela diri kan untuk alat ukur sendiri susah. Alat ukurnya kayak harus ikut di pertandingan. Dan ikut pertandingan pun nggak segampang yang dilihat gitu. Betul. Harus seleksi, latihan rutin. Terus kalau untuk diperlihatkan kayak yang nggak bisa setengah-setengah, pasti banyak yang aduh lu nendang salah tuh. Kok jadi ada aturan bakunya ya. Aturan bakunya. Untuk eksis di bidang bela diri cukup sulit lah. Iya. Sedangkan parkour lebih gampang dan lebih menarik, lebih eye catching gitu. Jadi akhirnya cobainlah parkour bela diri, cuma tetap jalan juga. Tetap jalan terus ya. Jalan. Hanya untuk ekspresi kayaknya emang lebih ke parkour ya, kalau anak muda ya. Gerakannya juga. Dan ternyata di YouTube juga banyak sekali anak muda yang menjadi acuan ya untuk mendalami parkour gitu ya. Oke. Dan manfaatnya apa sih? Kalau parkour sendiri manfaatnya yang paling kerasa itu dari segi fundamentalnya parkour itu mengajarkan kita untuk tidak membatasi diri. Jadi kayak selalu percaya diri, mendobrak batasan diri. Jadi lebih supel, nggak malu-malu. Kalau untuk percaya diri, parkour wow banget sih. Menunjang banget untuk kepercayaan diri. Ada resikonya nggak sih parkour kayak gitu? Resiko pasti banyak, ada. Resikonya banyak banget. Apa aja sih sama ini yang udah dialamin? Lecet-lecet mah biasa lah. Kalau lecet-lecet, kalau kepelitek gitu kepelitek sering. Ya? Cuma bisa diminimalisir. Makanya kalau yang latihan baru latihan parkour, nggak akan kita kasih salto atau apa gitu kan. Tetap harus bertahap lah. Lihat dulu kemampuannya segimana, badannya udah mumpuni belum. Terus dari latihan badan mentalnya udah cukup belum, udah bisa belum untuk ke gerakan-gerakan yang cukup ekstrim dan mungkin berbahaya. Kalau udah bisa baru dicoba didampingin gitu. Didampingi dulu ya sama pelatihnya ya. Dan tetap pakai sarana juga kayak matras atau rumput, alat pelindung. Itu syarat seseorang bisa ikutan parkour apa? Syaratnya mau aja. Tinggal mau. Tapi harus punya basic bela diri. Nggak harus ya? Iya. Oke. Ada beberapa juga karena kita komunitasnya basisnya di kampus, banyak juga cewek-cewek atau cowok-cowok yang belum cukup ideal lah ikut parkour karena pengen body shaping, body goals, buat diet, bisa ya? Banyak banget. Kamu pas loh, ini Bapak kameramen kita ikutan parkour ya, saya daftarin boleh ya? Boleh. Oh itu fat burn banget, cepet banget nurunin berat badan. Cepet banget ya, harus dicoba ya. Oke, jadi udah cukup lama bela diri, kemudian tertarik dunia parkour, berarti dari tahun 2012 sambil kuliah lanjut sampai lagi. Sekarang. Iya. Terus kenal sama Bunda gimana ceritanya dulu hingga gabung di Farm 24, gimana itu? Kalau dulu pas Bunda ada film Soleh Solihun, Bun. Solihun. Iya, yang di Unpad. Tahun berapa itu, Bun? Udah lupa ya, kayaknya Bunda saking banyaknya project ya sampai lupa ya Kang Abu ya. Kadang-kadang kan satu hari itu ada 3 job, kadang-kadang itu beda-beda judul gitu. Iya benar, jadi, banyak banget. Lupa untuk mengingat. Gitu. Jadi sempat ini ya dari proyek itu. Dari proyek itu karena itu dulu apa teman-teman direkrut atau gimana untuk keperluan film tersebut, gimana ceritanya? Nggak butuh parkour, jadi cuma butuh ekstras doang yang buat demo, Bun. Pakai baju almet Unpad kan karena Soleh Solihunnya anak Unpad, settingnya di Unpad. Dari grup ada yang nawarin, ada yang mau nggak ekstras gitu. Di sini hubungin, dimasukin ke grup, akhirnya datang. Hari pertama belum, Bun. Kalau nggak salah hari kedua kalau nggak salah ya. Baru ya. Barunya. Karena sampai malam terus jadi kayak yang nggak mungkin lah diem, akhirnya ngobrol-ngobrol, ikutan aja, ikut deh sampai sekarang. Terus pengalamannya dari apa itu kan sebenarnya jauh banget bertentangan ya dengan dunia entertain ya. Dulu emang senengnya hobi bela diri ya, akhirnya masuk ke parkour. Terus sekarang udah kenalan dengan dunia entertain, dunia film, jadi gimana? Jadi lebih punya harapan, kayak yang ternyata skill kita tuh menghasilkan dan bisa jadi modal buat di industri ini. Karena di Indonesia sendiri sedikit gitu yang bisa dua-duanya, yang bisa bela diri bisa parkour. Bener. Jarang ya Bun ya memang ya. Iya. Kalau Bunda kebutuhan kan talent-talent itu juga disesuaikan dengan kebutuhan film itu gimana? Nyari-nyarinya kemana aja sama yang di Bunda?
ya alhamdulillah dilancarkan gitu ya. Pas butuh ada gitu kan. Kadang-kadang nggak sengaja nih denger ini coba deh ini nih datang gitu kan kayak gitu. Soalnya parkour juga memang sering dibutuhkan ya. Emang sering nih Bun ya di setiap film hampir selalu ada ya? Nggak di setiap film action. Sih, yang film action itu ya? Gitu. Kayak kemarin Wiro Sableng juga dia gitu kan. Terus kemarin yang terakhir ya. Yang Virgo juga ada Virgo gitu juga? kan adegan-adegan actionnya Itu gitu. Virgo gitu itu kan. sekilas aja Bun tentang apa sih? Itu jangan dulu di itu ya. Jangan rahasia. Nggak boleh. Pokoknya itu film Tapi yang sangat seru. ada parkurnya juga di situ. Ya, kemarin diganti dengan pemain-pemain stuntman itu Stuntman. para stuntman Langsung. gitu langsung. Oke. Jadi memang untuk talent-talent seperti Kang Imam ini banyak dibutuhkan juga ya Bun Iya. ya. Apalagi untuk film-film action gitu kan karena nggak mungkin kalau sekarang Bunda pakai anak-anak yang nggak bisa parkur tapi harus beradegan seperti yang di parkur itu yang Kan dia bisa loncat-loncat Bun dia segala aja nggak macam. apa-apa. Dikorbankan. Dikorbankan. Tapi Kang Abul bisa nggak loncat-loncat kayak gitu bisa? Kalau Sapintrong sih biasa. Sapintrong. Nah itu dia. Sapintrong lumayan lah ya gitu ya. Bisa loncatnya doang gitu kan ketanya sampai mana gitu kan. Dari gedung ke gedung. Dari gedung ke gedung dia dari solokan ke solokan ya. Nah itu. Oke, Kang Imam apa yang paling ekstrim yang pernah dilakukan dari parkour ini action yang kayak apa aja? Adegan kayak apa aja? Yang pernah yang udah dilakuin gitu. di luar action kayak pencapaian pribadi mungkin. Pencapaian pribadi yang paling dahsyat lah apa nih? Itu pernah di atas mall yang ruangannya sempit sekitar berapa ya 2x2 meter lah. Nyobain backflip di atas. Backflip tuh kayak salto gitu. belakang ya, Salto dari belakang kaki ya. langsung ke kaki. Kaki lagi. Iya. Dan itu tanpa pijakan ya kayak gitu ya? Iya. Jadi benar-benar harus kontrol, harus backflipnya harus stuck. Stuck teh istilahnya diem, nggak goyang-goyang. Nggak sampai goyang-goyang. Karena kalau goyang-goyang bakal jatuh ke belakang, ke depan. Itu mental barrier banget. Kayak yang kalau di tanah biasa, di datar bisa, percaya diri banget kayak wah udah bisa. Pas kita bawa ke atas, nggak semua praktisi parkour juga bisa melakukan eksekusi yang sama. Karena mental latihan parkour di ground yang bawah sama rooftop di atas gedung beda jauh. Itu pakai alat pengaman nggak itu? Oh enggak. Wah, justru itu nggak pengaman. Iya. Nggak takut apa ya? Ngeri deh kalau lihatnya. Ya. Apalagi kalau lihat di YouTube ya yang orang-orang luar ngeri bener. Iya itu Ngeri saya banget. suka lihat itu yang freestyle gitu ya. Itu pencapaian yang dahsyat ya. Iya, udah lama banget sih sekarang kayaknya nggak tahu masih berani atau enggak. Itu memang harus dilatih keberanian ya. Iya. Karena Keberaniannya nggak bisa keberanian yang bold gitu banget. Emang harus beraninya tuh melewati suatu pencapaian, kayak kita udah tahu batas kemampuan kita, terus kayak kita bukan yang orang biasa nyobain backflip pasti bakal gagal lah, kemungkinan gagalnya lebih gede. Betul. Kita selalu dilatih. Soalnya kita atlet-atlet aja ya kan, ya Bun ya pasti ada alat ini ya, pelindung. alat pelindung, Ya, semua gitu. disiapkan. Jadi Iya. kalaupun kita ada kegagalan di situ tetap pasti safe. aman, Ada safe ya, iya, bisa. gitu. Kalau ini kan kayaknya enggak banget ya, bermain-main makanya Bunda kalau itu aduh nyawa deh. Benar, Ya gitu. Allah, ya Allah. Oke, jadi kuliahnya sendiri gimana dong? Kan masih kuliah. Tinggal skripsi. Kuliah fakultas apa tadi? Peternakan. Aduh, Bara ini seorang ahli parkour. ahli parkour yang nanti beternak. Itu gimana hubungannya sama kuliah? Ini gimana? Nggak nyambung, cuma fashion selain bela diri. Ntar Tapi dia nanti ternaknya suruh loncat-loncat. suruh ternaknya. Tapi nanti saya kebayang ya kayak film-film jet gitu, dia ngurus kambing, ngurus apa, sambil loncat-loncat sini ya pakai ilmu parkurnya ya. Bisa. Bisa juga Kita ya. coba nanti. Tapi masih jalan terus ya kuliah ya, Masih, aman ya. Masih terus apa namanya? Pencapaian dari dunia pendidikan juga masih dong ya, karena itu juga harapan dari keluarga kan ya. Selain juga keinginan pribadi di hal-hal lain juga Lebih pasti memudahkan ya. Jadi jalan terus semua ya. Jalan terus. Oke, insinyur peternakan yang ahli parkour nanti ya. Sekarang gak insinyur lagi. Sekarang apa namanya? Sarjana. Sarjana bukan insinyur ya. Oke. Nanti dia
ajarin ternaknya untuk parkur juga. Untuk parkur gitu. dipaksa gitu. Lumayan talent binatang tuh. Jarang-jarang, nanti kali Bunda perlu nanti ya bisa. Oke Bun, jadi talent di film memang macam-macam ya Bun, disesuaikan dengan nanti proyeknya yang dilakukan ya. Sama ini berarti tenaga-tenaga kayak Kang Imam ini sangat dibutuhkannya. Iya. Udah berapa banyak Mam yang bergabung di Family 24? Banyak sih. Kita nggak itu hitungnya ratusan ya? Ribuan enggak? Ribuan, wow, banyak banget. Kita sampai 1.000 lebih kalau. Sampai 1.000 lebih ya, untuk dengan yang ya. tidak aktif. Dengan yang gitu tidak aktifnya ya. Karena memang ada yang kayak sendiri itu ada yang menikah gitu, ada yang kerja gitu, tapi mereka masih tergabung ini cuma kali-kali aja gitu ikut syutingnya. Kalau misalnya ada waktu luang mereka pasti ikut. Pasti ikut ya. Kayaknya seru ya. Iya. Kalau nggak ikut juga mungkin karena susah punya anak atau gimana gitu kan. Pas kita kumpul atau kita ada silaturahmi mereka datang juga gitu. Oke. Seru ya Bun ya. Jadi begitu banyak ragam peran yang dibutuhkan ya. Dan ini berbagai macam anak-anak juga yang kumpul di Bunda itu. Jadi sangat terbuka sekali kesempatan untuk menjadi seorang pemain film ya atau seni peran lah ya. Iya. Dan di antaranya juga tadi ya dari parkour mereka yang kan. Ahli parkour bisa banget ya. Yang mungkin sekarang cuma sekedar hobi ya Kang ya, kan banyak ya anak-anak remaja yang suka sekedar hobi ngumpul-ngumpul di Gor Saparua misalkan di mana gitu ya. Mereka latihan-latihan saja sekedar having fun, tapi ternyata bisa menjadi jalan juga untuk meraih ini ya penghasilan dan karir ya. Iya. Ada keinginan untuk menjadi pemain film profesional mungkin Kang Iman? Punya, cuma kayak terbentur, mungkin link, apalagi kalau sekarang kan ribet, film lagi lockdown, susah. Lagi tiarap dulu ya, belum bisa ini, tapi mudah-mudahan nanti ke depan ya. Sekarang udah mulai dibuka lagi perizinan gitu, udah mulai ada lagi. Gitu ya, mudah-mudahan seterusnya kita tetap ada. Gitu. Amin. Oke. Nah ini kalau Baraya nih ya, yang yang pengen nih pengen latihan parkour dan gabung sama Bunda, itu gimana nih? Ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau kemana gitu? Ada. Paling kalau mau gabung di agensi Bunda ke 089 759 863 84. Oke. Gitu aja. Silakan ya. Atau yang susah nanti bisa ke Baraya juga, nanti kita arahkan ya ke Bunda ya. Baraya semua. aja datang sini gitu. Oke. Datang ke Baraya nanti dibantu ya. Baik, dari Abu nih ada informasi apa nih dari film yang terkini yang dilakoni di FAM 24? Yang kemarin ya Bunda ya. Yang layar lebar itu. Terus mau ke web series kan Bun ya. Ya jadwalnya ke web series. Kemarin tuh saya tuh ikut casting kan, dia butuh anak geng. Saya teh hanas nyawa pedang, kuroko jarum coklat sabungkus. iPad terima cenah mukanya unyu-unyu cenah juga gitu. Opa Korea. Nggak cocok gitu ya. Cocoknya anak SMA. Anak SMA jadinya ya. Cocok. Emang dia mah anak SMA masih kejiwaan nggak sih? Menjiwai. Sangat menjiwai ya. Jiwa muda selalu. Mereka ada nggak pada percaya gitu. Pas datang ya 3 budak SMA gitu. Tiis mau pakai seragam. Karena masih unyu-unyuin jadi masih bisa lah gitu. Kelebihannya karena badannya imut ya. Cuma kalau untuk geng nggak masuk gitu. Jadi Ais Iqbal bisa didilan bundanya, sok Ais Iqbal bisa didilan. Itu bedanya. Beda. Sangat mau berbeda. pengen disamain sama ini ya Iqbal ya. Itu sangat berbeda. Tapi ya bagus lah jadi anak SMA ya kan, bagus, itu cocok lah untuk dirimu Kang. Sambil bantu Bunda juga jadi korlap di lapangan. Seperti itu. Mulai belajar dia. Udah mulai dikasih kepercayaan jadi koordinator. Gitu. Yakin Bun dia bisa jadi koordinator? Dia cepet sih. Dia cepet belajarnya. Bunda cuma biasanya siapa Kang Aga, Kang siapa? Apa satu lagi? Si Bang Romi gitu, yang biasanya jadi koordinator gitu. ya. Cuma sekarang dia mulai belajar gitu, tapi Bunda nggak lepas. Tapi ada wibawanya nggak dia Bun di ini teman-teman? Dia kan selalu anaknya lucu ya. Gitu. Dia tegas juga sih, tegas gitu. juga kalau lagi kerja dia tegas juga gitu. Galaknya keluar juga ya bisa ya. Ya pasti yang cepat belajar lah dia.
cepat belajar. Pokoknya yang kurang baju pasti kena marah lah. Oh, aduh. Iya kan, sudah di list dia tidak bawa ya itu harus kena teguran. Seperti itu ya. Oke lah kalau gitu. Nanti kita lihat kalau dia kerja di lapangannya Bun ya. Nah, itu. Cuman belum bisa dilepas aja gitu. Masih belum paham nih. Misalkan ini kurang ini kurang ini. Nanti kalau misalkan ada permintaan dari itu Bun minta untuk yang jadi apa, dia belum bisa. Oh, yang seperti ini harus begini, nah itu dia belum bisa gitu. Tapi bertahap dia masih aku kasih pelajaran nih begini gitu. Jadi kan masih bingung dah ya kan, talentnya tuh banyak tuh. Mukanya tuh yang gimana tuh kalau dilihat di di grup muka-mukanya tuh kan pada nggak ada, jadi liar gitu. Makanya suka masih nanya Bun ini mana gitu. Karena nggak kelihatan semua ya di profilnya ya. Harus hafal itu ya berarti ya. Iya, harus tahu dia hari ini siapa nih hari ini. Terus dia jadi apa? Kan dia perannya apa gitu kan. Terus dia harus tahu juga kostum yang dikasih ke pemeran ini apa aja nih kostumnya. Gitu. Dia masih Bunda, masih kayak gitu. Masih ini ya, konsultasi dulu ya. Oke. Jadi semuanya emang harus dipersiapkan ya, karena emang nggak mudah ya menjadi korlap ya, Kang ya. Banyak tantangannya ya. Oh iya banyak. Tapi saya pengalaman baru ya. Iya suka banget. Suka apa? Iya suka banget. Oke Bun, kalau ngelihat dunia perfilman sekarang yang paling banyak sekarang keluar tuh film-filmnya masih jenis apa di Indonesia? Kemarin action sih. Lebih ke action juga sekarang action, ya. Terus percintaan, terus yang nanti akan itu juga tentang apa? Klub motor gitu kan. Yang moge gitu kan. Oke. Horor masih. Horor masih ya. Horor masih. Cuman Bunda untuk ke horor masih. Udah nanganin belum film-film horor nih untuk agensi FAM 24? Udah juga ya. Udah juga. Kemarin ada beberapa film horor juga karena memang permintaan anak-anak Bun. Ambil lagi deh horor gitu kan. Kan kemarin sempat beberapa tahun Bunda nggak terima film horor ya. Karena memang trauma, ada kejadian yang memang sangat mengerikan gitu. Kadang ada pengalaman tambahan ya. Gitu kan sampai kan di situ Bunda lihat yang namanya pocong itu. Baru lihat ternyata jalannya nggak loncat-loncat kayak kata orang-orang gitu, jalannya cuma set gitu kan. Ngelihat banget. Kang Iman juga ngelihat? Pernah juga dia, soalnya tahu begitu. Kang Abu? Saya jangan ditanya. Jangan ya. Tapi alhamdulillah sekarang karena anak-anak minta gitu, Bun terima lagi deh film hantu terima lagi. Nah akhirnya pas diterima lagi tuh pas film Uka-Uka. Oke deh kita jalan dengan Uka-Uka. Anak-anak seneng karena apa? Ada yang pengen jadi hantu. Seperti itu. Aku pengen jadi hantu, makanya terima katanya gitu. Ya udah Bunda terima gitu. Tapi kalau yang di tempat angker Bunda nggak datang. Kayak di Gua Belanda masih gitu takut kan, ya Bun ya. Masih takut. Jadi traumanya tuh masih ada gitu karena memang kejadiannya waktu syuting untuk bukan untuk layar lebar, untuk apa ini itu sendiri ya, anak-anak sendiri, krunya juga dari anak-anak Bunda, pemainnya anak Bunda. Kita waktu itu syuting di Lembang, salah satu villa gitu kan, di salah satu villa. Malam-malam ya. Karena kalau film horor rata-rata malam. Habis maghrib mau tag, nggak bisa tag tuh, lampu mati gitu kan. Ada aja lah. Ngeganggu aja gitu kan. Sampai pokoknya semua yang itu nggak ada. Terus kita set kamar mandi, adegan yang pembunuhan itu kan. Terus si pemainnya malah kesurupan. Oh ya Allah. Itu 90% kru pemain dengan itu kesurupan. Banyak ininya ya, banyak tantangannya ya. Banyak banget gitu kan. Emang harus bawa pawang yang benar-benar sih Tete. Iya. Karena kan kalau film horor seperti itu ya. Dulu juga Abul waktu di Sanjang 6 bulan tuh. Wah itu parah sih. Di leuweung pisan teh. Jurigna geledegan teh. Aduh ya Allah. Menakutkan ya. Jadi itu salah satu tantangannya kalau menangani film horor ya Bun ya. Tapi sekarang memang udah berani lagi ya. Apalagi tapi walaupun memang kemana-mana kalau untuk horor atau apa Bunda bawa Riko gitu kan. Dia yang apa? Indigo ya? Juga dia kan. Ada indigonya. Gitu kayak kemarin kita film Kuyang di salah satu tempat tuh di Karumbi.
aduh itu berseliwerannya gitu kan, yang putih terbang, ada yang ngetawain gitu kan, sampai Bunda itu Bunda bisa ngeliat sendiri ya. Buat ting Mami Min yang serikeun teh Bunda. Enggak apa juga ya. Nama. Nah itu gitu. Makanya kemarin mereka tahu si Bunda nih nggak terima horor dulu gitu kan. Nah pas Bunda harus syuting di Cirebon. Bun syuting Cirebon ya. Gini. Judulnya apa? Aduh aku lupa judulnya katanya gitu. Bunda nggak nge kalau itu film horor gitu kan. Datang ke sana film horor. Ya udah ini sok si Bang Romi yang di situ. Tuh anak-anak Bunda pulang ke Bandung. Banyak kesurupan juga gitu. Tapi kalau harus yang kuat nyalinya ya. Kalau sekarang memang sudah terbiasa lagi gitu. Jadi terima lagi film horor juga gitu. Hayu mau film hantu juga gitu. Tinggal persiapannya aja ya Bun ya. Jadi udah ada keberanian sekarang. Udah lebih ini ya, lebih kuat ya untuk menyaksikannya ya. Nah itu. Ternyata ya seru ya. Mulai terbiasa. Gimana kalau Kang Imam sendiri udah pernah ikutan film horor? Belum Ya. Cuma lebih banyak pengalaman mistis pribadi doang. Oh pengalaman pribadi. Wah ada pengalaman pribadi juga nih. Malam Jumatin ya. Masih siang sekarang sih. Masih siang. Tenang Kang Iman, mawar merah pokoknya mah. Ada aja ini Mas. Tapi seru itu apa sih kisah-kisah di balik ini ya, ya behind the scene ya. Kita juga ada tarik tamu ke itu. Mam Bun. Nih baru datang. Silakan terima dulu. Iya Ren. Kang Randy ya. Nah ini Baraya tamu kita yang agak sedikit telat ya, Kang Randy Huang ya. Yang ini turunan Bun? Indo-Jerman ya. Tapi Huang Korea. Tapi namanya ada Huangnya. Itu bisa cerita kenapa pakai? Bukan Huang. Oh, bukan. Langsung diklarifikasi. Aku yang suka panggil dia Huang. Gitu. Ren. Kang Randy kumaha damang? Alhamdulillah. Bisa kan bahasa Indonesia ya? Bisa. Soalnya kan dasaran Indo dan apa tadi? Jerman kan kayak semacam Sofia Lajuba gitu kan. Tapi dia kebanyakan kalau untuk itu beberapa kali ditolak dia. Kenapa? Ditolak apanya dulu? Dia udah itu masuk lolos. Pas nyampe lokasi, Bun, ini kegantengan. Pemeran utamanya ketimpa sama Randy. Mantap. Salah ya. Ternyata ada juga ya kita kelemahan kita karena ketampanan. Kecakapan banget. Gitu. Beberapa kali ditolak tuh gitu karena kegantengannya mengalahkan pemerannya yang utamanya. Gitu. Kasihan ya orang tuh. Misal kalah casting tuh gara-gara kurang apa. Ini karena gitu. cakepnya kelebihan, keterlaluan ya. Dikasihin sedikit ke dia. Kasihin dikit dong ya. Oke, Kang Randy ya. Bisa sedikit cerita dong sama Barai semua seputar pengalaman di dunia seni peran seperti apa, asal muasalnya sampai sekarang gabung di agensi Farm 24. Awalnya sih dulu zaman FTV ya. SMA dulu Bun. SMA dulu. SMA kelas 1 kan ikut lomba modeling gitu di majalah Anekayes dulu. Nah di situ alhamdulillah juara 2 dan di situ mulai kebuka gerbang untuk bisa kayak gitu. Cuman Gerbang apa? Gerbang yang dibakar. Gerbang neraka. Karena di situ banyak pengalaman gak enak, makanya sempat gak dilanjut itu tuh. Oh, sempat ya. Banyak orang yang aneh lah. Emang gitu. Kenapa? Gimana dong biar tahu juga nih Barai semua seperti apa. Ya karena awam kan di dunia entertain, gara-gara dapet link itu gara-gara cuman menang lomba, tapi dikasih tempat untuk bisa syuting gitu. Cuman kayak dianaktirikan itulah. Oh. Anak baru, anak bawang gitu ya. Datang ke Jakarta nih dapat peran ini gitu. Nggak usah casting apa. Sampai di Jakarta 3 hari cuma di PHP-in doang. Ya ampun. Lagi bulan puasa itu tuh sering banget. Sering ya kayak gitu ya? Sering. Aku malah dulu tuh adanya Randy yang aku incar itu. Adanya Randy karena memang di salah satu film itu butuh yang wajahnya mirip adik Randy banget gitu kan. Cuman ketemu dia ya udah yuk. Sama gitu. Nggak ada adiknya, kakaknya juga jadi gitu ya. Oh gitu. Oke. Kakaknya jadi itu setelah dia dapat juara gitu ya. Dapat juara.
udah mungkin dapat tawaran-tawaran di Jakarta itu. Ya karena pengalaman pahitnya mungkin dia agak malas lagi ke dunia seperti itu ya. Iya. Gitu. Oke, jadi mungkin karena sekedar lihat wajahnya mereka PHP-in datang ke Jakarta, tapi diantepin gitu di sana ya. Iya. Nggak sopan banget siapa itu? Sudahlah. Sudahlah. Ya. Nah, Bun, untuk mengatasi hal-hal kayak gini gimana? Kan pastinya juga banyak ya. Ini orang awam yang ingin menjadi talent gitu ya. Di banyak oknum juga yang memberikan angin surga gitu ya. Nyampe sana ternyata mereka diantepin atau bahkan takutnya tanda kutip itu kan. Itu dia ya, takutnya ke arah lain. Gitu. Gimana Bun? Untuk mengatasi gimana? Kalau Bunda kayak gini ke anak-anak. Tipsnya gimana? Kayak Randy kan sekarang udah di Bunda ya. Dulu enggak, makanya Bunda enggak tahu kalau dia pernah di PHP-in atau kayak gimana itu kan. Dulu gabung sama agensi juga enggak, Kang Randy? Dulu itu sempat atau independen? Ada yang naungin sih waktu diajakin model tuh. Cuman lebihnya sering sendiri. Oh gitu. Terus pas saat kayak di PHP-in disuruh ke Jakarta itu lewat agent atau sendiri itu? Sendiri dari anak kaya. Nah itu. Biasa kalau yang sendiri gitu ya Bun ya, banyaknya kayak gitu. Kayak gitu. Banyak modus-modus kayak gitu atau misalkan yang sok kamu datang ini kayak tadi gitu kan, atau misalkan aku nih ada peran, kamu berani berapa? Ada yang kayak gitu, banyak macam-macam. Jadi justru malah ditarik uang ya biasanya ya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya Bunda kenapa ke anak-anak untuk casting atau di lokasi syuting atau apa, jangan kasih nomor pribadi, kasih nomor Bunda. Iya. Karena yang memodus kalau misalkan nomor agensi dia mikir 2 kali. Iya. Tapi kalau untuk nomor pribadi dia akan dengan mudah ngemodusin si anak itu. Banyak kejadian. Sampai Bunda pernah kemarin-kemarin ya beberapa tahun yang lalu, Bunda ngurusin salah satu anak ke Jakarta. Karena dimodusin. Dimodusin juga. Bunda udah bilang kalau laki perempuan itu mah. Perempuan. Itu kasihan ya. Itu sih masih umur SMP ya, gitu. Okay. Jangan tulis nomor sendiri, tulis nomor Bunda. Ya mungkin anaknya agak bandel ya. Gitu pengennya sendiri gitu ya. Tulis nomor dia sendiri. Akhirnya yang ingin modus itu dapat kesempatan gitu kan. Ditelepon lah si anaknya. Kamu masuk begini gitu kan. Harus ada uang 2,5 juta katanya gitu. Si ibunya telepon ke Bunda. Jangan kalau pakai uang, kata Bunda gitu kan. Cuman si anaknya ini negeri karena pengen banget gitu kan. Pengen banget. Akhirnya ibunya gimana gini transfer lah si uang 2,5 juta itu gitu kan. Transfer. Terus udah transfer kayak gitu, ngehubungi lagi. Begini. Akhirnya si ibunya bingung, telepon lagi ke Bunda. Kan Bunda udah bilang jangan transfer, jangan dikasih. Tapi kenapa masih dikasih gitu kan. Akhirnya dia minta tolong Bunda lah. Jadi pengen tahu kayak gimana gitu kan, apa ini benar filmnya atau enggak gitu kan. Karena minta lagi uang gitu. Penipuan ya Bunda. Penipuan itu masuknya. Akhirnya Bunda, yuk kita datengin aja ke sana. Karena si anaknya ini kekeh gitu kan, pengen jadi artis lah, itu dapat peran. Itu pun orang tuanya sudah ngingetin, cuman anaknya ngingetin. Akhirnya ya Bunda antar ke Jakarta. Bunda kesana ke Jakarta, kita berangkat subuh gitu ya. Nah di sana biasa ada gambar itunya ya, itu masuk ke sana. Begini ngobrol gitu kan, ternyata harus sampai mengeluarkan uang 15 juta. Ya Allah, mau main film juga ya. Iya, gitu. Aku ketawa gitu kan. Aku tanya, "Saya boleh lihat skenarionya?" Dia bilang, "Aduh, masih di laptop." Gitu. Pokoknya itu berbagai alasan dia. Gitu kan, berbagai alasan. Terus dia bilang, "Aku ini sutradara di film ini. Padahal aku tahu sutradara film itu bukan dia, gitu kan. Aku pancing terus. Jadi aku bilang ke ibunya itu, ini penipuan, jangan, gitu kan. Terus si anaknya malah nangis, gitu kan, malah nangis. Si ibunya kan anak sayangnya gitu kan, udah ngikutin anak. Oke, kalau mau ngikutin anak, saya tidak akan tanggung jawab masalah ini, gitu kan. Kalau kena tipu, di film itu nggak kayak gini. Karena Bunda hafal ya gitu linknya kan? Ya, udah tahu. Gini. Akhirnya aku tanya, peran anak ini sebenarnya apa, kok sampai harus mengeluarkan uang segitu, gitu kan? Jadi hantu. Dihantu lagi ya, bayar 15 juta ya. Jadi hantu yang penuh dengan belatung-belatung itu kan, katanya gitu. Nah,
Bunda tanya, itu belatungnya kan buat nakut-nakutin anak, sengaja Bunda mengeluarkan kata-kata itu. Itu belatungnya asli apa enggak? Ya asli, kita kan profesional katanya gitu kan. Jadi belatung asli. Nah si anak mulai ketakutan dari situ. Mulai ketakutan. Kata Bunda, kamu mikir 2 kali, kamu mau badan kamu dipenuhi belatung, gitu kan? Terus muka kamu juga nggak kelihatan dengan mengeluarkan uang segitu, muka kamu nggak kelihatan, gitu kan? Karena jadi hantu ketutup rambut, terus itu penuh belatung, gitu kan? Buat apa? Udahlah nurut Kak Bunda, jangan, gitu kan? Nah ini kita pas duhur kita break. Nah Bunda di situ cari celah kesempatan, nanya-nanya lah ke tetangga mereka, gitu kan? Apa benar nih orang ini gini-gini? Ternyata di situ dia hanya mengontrak. Hanya mengontrak tempat di situ. Tempat di situ, dia bilangnya itu rumahnya dia, bla gitu kan. Ternyata ngontrak gini-gini, akhirnya aku manggil ibunya nih. Saksi, kalau misalkan kamu keluar uang 15 juta, dia ngontrak sini terus pergi, nggak di sini lagi, mau nyari kemana? Nggak ketahuan tempatnya ya. Gitu, iya. Sedangkan katanya harus karantina begini-begini, mengeluarkan sampai 15 juta. Itu untuk apa? Iya. Gitu kan. Ini harus jadi caman semua pihak ya, jangan sampai tertipu ya oleh Bunda, orang-orang seperti itu. Melindungi anak-anak itu sampai Bunda hayu lah. Gitu kan. Iya. Hayu kesana kita buktikan kalau ini nggak benar, gitu kan. Nah itu banyak ya Bunya di luar sana seperti itu ya, yang harus menjadi perhatian semua pihak agar jangan sampai tertipu ya. Harus bayar 15 juta, jadi hantu, nggak kelihatan wajahnya, pakai bilatung lagi ya. Dan sampai sekarang filmnya pun nggak ada. Nggak ada sampai sekarang ya, bohong besar. Gitu. Ya ampun. Nah itu makanya ngejaga sih gitu ke anak-anak. Nah itulah manfaatnya adanya kita dinaungi oleh agent ya. Jadi kita terlindungi ya kalau ada bendera di atasnya ya. Orang nggak akan semena-mena ya menipu gitu. Kita. Jadi alhamdulillah kembali lagi si uangnya itu. Alhamdulillah. Gitu kan. Terselamatkan ya anaknya ya. Terselamatkan, karena kalau misalkan dia tidak mengembalikan uang, hayu sampai mana? Kamu mau nipu gitu kan. Kamu tidak lagi berhadapan dengan anak saya, tapi dengan saya berhadapannya. Iya, betul. Gitu, betul. Akhirnya dia kembalikan. Akhirnya ya. Syukur. Jadi Kang Randy udah beberapa kali tuh ya dapat PHP seperti itu juga? Sering. Harus ngeluarin uang juga nggak? Enggak, tapi di PHP-in karena kalian banyak yang suka sama dia mungkin ya. Sering banget itu? Sering. Berapa kali tuh kalau dihitung-hitung? Aduh, nggak berapa ya, saking lupanya. Saking banyaknya. Banyaknya lupa gitu. Jadi disuruh datang ke satu tempat untuk syuting, untuk casting juga untuk pernah. Casting sering. Malah bukan untuk casting, akhirnya dijadiin maskot suatu agensi pernah. Jadi maskot harusnya bayar ya royalti ya. Buat narik-narik talent yang baru lain itu buat ayo latihan di sini bayar segini. Aku talent maskotnya gitu. Jadi nggak dibayar. Aduh kasihan banget. Katanya mau syuting gitu. Tapi nggak ada syutingnya. Kena terus ya. Kasihan. Sering ya. Itu ada ini nggak sih perasaan kapok, jerah di dunia entertain gini? Wah itu sering melanda juga itu. Sempat putus asa ya. Sering banget. Bun kasihan banget ini. Karena pengen mungkin jadinya masih ada ya keinginan itu ya. Gitu kan. Seneng dunia peran sama nonton film. Oke. Dan akhirnya dapat peran yang benar gitu, gimana nih ceritanya? Dari Bunda. Dari Bunda ya akhirnya ya. Alhamdulillah. Udah tergabung dengan Bunda. Nah baru Bunda arahin gitu, begini. Alhamdulillah nggak ada PHP sekarang ya. Sekarang nggak ya, nggak ada PHP lagi ya. Gitu. Terakhir film apa ya Ren? Yang peran enak tuh di Ranah Tiga Warna terakhir. Sebagai apa? Jadi ada cameo, cuman adu dialog sama Lukman Sardi. Oh sama Lukman Sardi, wah mantap itu. Jadi pengalaman ya? Jadi pengalaman. Dengan aktor besar ya? Batu loncatan juga. Alhamdulillah. Dan terus selalu belajar sampai sekarang ya? Udah cukup banyak yang diperankan? Berapa banyak film? Karena corona jadi pada pending. Stop dulu ya. Oke. Dia yang di kereta api ya? Foto-fotonya dia juga yang itu. Oke. Iklan. Jadi cukup banyak ya pengalamannya ya. Banyak. Dari casting yang nipu, PHP sampai yang betul-betul semua udah dijalanin ya. Mantap ya dunia entertain ya. Sekali. Pusing. Sempat bilang kan awal-awal tuh. Aku kan itu adiknya. Lama-lama dia yang datang ke lokasi syuting. Lumayan juga nih anak gitu kan. Wajahnya ngejual gitu kan. Komersil ya. Karena gini-gini. Dia mungkin agak ketakutan ya, trauma dengan yang PHP kemarin itu yang udah gitu kan. Ya Bunda diem, kamu lihat aja kayak gimana gitu kan. Akhirnya dia mulai datang ke lokasi syuting gini, mau. Akhirnya mau ya. Oke. Jadi yang dari Jerman siapa? Mama, papa? Almarhum Ada turunannya? Bu
ngikut kakek turun ke papa. Turun ke papa ya. Oke. Ya. Tapi belum pernah ke Jerman. Ya, kalau ke Jerman kita pada ikut ya. Kalau Kang Abul, udah pernah ini juga nggak di PHP-in gitu dulu cerita di awal-awal di masuk dunia perfilman? Belum pernah sih ya. Alhamdulillah. Nggak ada PHP-in, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau sama cewek banyak di PHP-in. Oh. Apalagi sama Mawar Merah. Dan langsung ke Imam, dia ngomong Mawar Merah tuh kenapa sih dia ngomong Mawar Merah terus ada kisah? Ada, sebetulnya itu ada asal usulnya Mawar Merah. Oh, seperti itu ya. Cuman saya nggak akan banyak bahas. Nggak, ya, janganlah. Jangan bahas itu di sini. Jangan bahas. Jangan bahas di manapun itu. Jadi nggak pernah di PHP-in tapi justru sering di PHP-in oleh cewek gitu ya. Kalau Kang Rini kayaknya kebalikannya, sering PHP-in cewek kayaknya. Kebalikan ya. Dibalik. Itu dia. Kelihatan dari wajahnya ya. Oke, kalau kayak Kang Rini sendiri tertarik nggak kayak dunia parkour seperti Kang Imam gini? Aduh, kayaknya berat nih. Tapi kalau bela diri dia bisa. Suka bela diri apa yang pernah diikutin? Itu karate. Ya. Kalau Kang Abdul karate juga? Karambol dia. Karambol dia. Jago karambol ya. Biar lentur. Aduh. Tapi ada ya basicnya ya, karate ya minimal ya. Oke. Boleh dong nanti ini ya casting ya dengan Kang Imam ya. Parkour loncat-loncat. Saya pengen lihat ya sih Kang Imam sedikit menunjukkan ininya. Bisa. Loncatannya. Loncatannya. Harus di luar Tapi di sini soalnya terlalu sempit iya. Nanti kita bisa minta sedikit ya Bun ya untuk lihatnya kepada Baraya semua seperti apa dunia parkour biar mereka juga mungkin nanti tertarik ya dan mencoba aksi parkour ya. Boleh. Dan syukur-syukur nanti bisa menjadi batu loncatan juga ya untuk masuk ke dunia film ya. Baik, kita bacakan dulu yang beratensi melalui Facebook ya. Ada siapa ini? Mimin Melani. Mak siap untuk film horor bagian Noong. Apa ini? Mak, aku naon atuh mah nanya teh. Siapa ini? Mam Mimin ya. Oke, Mam Mimin. Mau film horor Mam Mimin? Boleh ya. Dicatat boleh, aja. Kali yang paling nanti apa ada adegan yang paling menyeramkan buat dia buat aja. Dia aja ya. Siap Mak, siap horor buat Mak. Jadi hantu. Mam Mimin lagi naon atau kasep kan Mak lagi nonton nih. Sama siang Neng Medi yang cantik. Mam Mimin makasih. Bunda badai ngarabah warga Koplak diajar menjadi peternak ya. Nah, ini dia. Sama dia nanti ya. Ternak cupang. Ternak cupang. Lalu ada Mang Ule ya. Pak RTG teka tarima padahal sangar. Yang mana nih? Oh, mau jadi ini ya. Mau jadi gangster. Pernah ikutan casting juga Mang Ule. Mang Ule ya. Oke, Mang Ule. Kayaknya nggak cocok ya jadi gangster. Nggak cocok banget. Cocoknya nagihin utang ya. Ini juga Mang Ule masuk ke sini katanya nanya. Apa? Pak RT pengen ikutan parkur, tapi takut jadi banting setir jadi tukang parkir. Sah enggak? Dia kayaknya salah mulu Mang Ulema ya. Tuh buat Teh Medi, tolong tahan dulu warga saya di sana. Mereka terlibat persengkokolan melawan RT. Oh gitu, jadi ini warga-warga yang melawan Pak RT ya. Enggak bayar iuran kalian berangkat. Langkas, belum bayar berapa bulan? Saya udah 1 tahun 6 bulan. Ya Allah. Belum 5 tahun. Belum 5 tahun, jatah 5 tahun Mang Ule. Sabar ya Mang Ule ya. Kalau perlu ada debt collector bisa ya. Oke, terima kasih ya Bunda Mimin ya, Mang Ule juga ya. Baik, waktu kita sedikit lagi nih Bunda, ada pesan-pesan untuk Baraya semua. Mungkin dari Kang Abul dulu, Kang Abul pesan-pesan dong untuk Baraya semua. Sok apa? Jangan pesan itu. Jangan pesan mie ayam ya. Ya, pesan-pesannya buat Baraya yang lagi nonton, yang mau ikut gabung ke agensinya Bunda Foni Farm 24 yang punya basic ya Bun ya, boleh silakan, kita welcome. Bisa ketemu Abul dulu nggak apa-apa. Nanti di castingnya sama Abul lagi ya. Curiga. Ya, jadi asisten Bunda juga yang kayak gitu aja. Oke. Maka Kang Huang. Kang Huang jadi Kang Huang. Kang Randy, pesan-pesannya dong buat Baraya semua. Ya kurang lebih sama lah kayak Akang Gara. Cuman kalau yang mau berkarya aja.
jangan patah semangat, walaupun rintangannya banyak, hadapi aja. Dan lebih hati-hati lagi mungkin ya, karena dari kasus Kang Randy ya. Iya, benar banget. Dan jangan terlalu tergiur lah gitu. Jangan terlalu tergiur oleh tawaran. Itu benar. Ya? Karena dunia entertain itu bullshit. Oh. Makanya dia ini kan di entertain tapi mau buka usaha juga katanya. Usaha apa? Iya, ini usaha apaan kamu teh? Sekarang itu lagi bikin usaha, masih pengembangan. Jadi saya mau buka usaha snack. Oh, snack ya? Ya, snacknya ngangkat tema 90-an. Nama snacknya snack Satria. Kenapa Satria? Karena saya suka Satria Baja Hitam. Jadi logonya Satria Baja Hitam. Logonya Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam, Kamen Rider Black, identik dengan tahun 90-an, makanya mau mengangkat kembali makanan-makanan yang hilang gitu. Yang hilang ya, yang era-era 90-an dulu betul, ya. Betul, karena salah satunya apa? Kayak Ciki Bom gitu. Mie kremes ya kayak gitu ya. Atau gulali gitu. Kalau sekarang kan udah pada lupa karena banyak makanan dari luar negeri gitu. Yang baru-baru dan dari luar. Oke, jadi mau mengingatkan lagi ya, kita juga punya makanan-makanan khas zaman dulu ya. Betul banget. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Ini kayaknya dampak dari bullshit di dunia entertain, akhirnya dia mulai banting setir ya, karena sakit hati dan akhirnya menjadi pengusaha. Siapa tahu sukses dari situ juga ya. Amin. Nanti bisa collab ya dengan Bunda ya. Betul. Semoga cepet bisa dagang. Amin. Itu bagus loh biar usaha ya. Siap ya, didukung ya Kang Randy ya. Oke Kang Imam ya. Pesan-pesan untuk ini generasi milenial ya, berkaitan dengan parkour, dunia bela diri dan juga perkuliahan ya, biar tetap semangat mereka walaupun di masa pandemi. Sok mangga. Pesan-pesan terus berkarya, asah diri, karena kita nggak tahu kapan bakat, minat, kemampuan kita tuh bakal kepake. Bisa dari bela diri, bisa dari parkour, bisa dari nyanyi, apapun itu, basic asah terus. Ketika kita dibukakan jalan kayak saya ketemu Bunda Foni, wah ternyata parkour tuh kepake gitu. Selalu latihan terus aja, di asah, tetap safety. Kalau untuk kuliah semangat walaupun kelas online. Iya. Daring PJJ ya. Daring parah banget. Temen juga kemarin sempet lagi jalan tiba-tiba kelas. Udah jalan sambil kelas naik motor. Sambil kelas naik motor itu ya di kelas. Wow. Yang penting di mood kan, jadi enggak ketahuan. Selalu berkarya. Pokoknya untuk yang dari bela diri, dari stand gitu selalu coba-coba ngonten sendirilah. Jadi kasah kayak bakal kepake nanti. Insya Allah ya. Insya Allah. Dari semua hobi kita, kesukaan kita apa ya, keahlian kita apa, diasah aja terus ya. Karena siapa tahu itu menjadi peluang kita untuk meraih kesuksesan ya. Oke, mantap Kang Imam ya. Sukses terus ya Kang Imam ya. Amin. Dan kuliahnya cepat lulus ya. Amin. Baik Bunda, terakhir Bun dari Bunda, mangga. Aduh, pesan saya apa ya? Nah, gini aja. Buat semua member agensi Farm 24, tetap harus semangat gitu ya, tetap semangat, tetap kompak, terus tetap menjaga silaturahminya juga gitu, dan tetap berkarya, yang seperti di Warga Koplak gitu kan, itu walaupun pandemi kita masih tetap berkarya. Ada istilahnya orang lain nggak syuting, kita ada syuting walaupun YouTube gitu kan, walaupun memang sekarang udah kembali lagi syuting yang kemarin 6 job syuting cancel, sekarang udah mulai ada lagi, jadi jalan lagi ya, berjalan lagi. Jadi anak itu harus tetap semangat gitu. Yang untuk di Jakarta juga, Bunda mohon maaf, Bunda belum bisa ke Jakarta. Paling tahun baru mulai lagi ya. Baru mulai lagi ke Jakarta. Kalau untuk sekarang Bunda mohon maaf. Kemarin banyak yang nanya-nanya, Bun kapan Jakarta gini-gini. Ya jawabannya tahun depan insya Allah Bunda ke Jakarta lagi. Mudah-mudahan udah lebih kondusif nanti ya Bun ya, di 2021 ya. Nah itu. Ya terima kasih juga untuk pemirsa Baraya gitu. Terus terima kasih juga buat sponsor-sponsor Warga Koplak. Kita udah dapat support dari mereka. Gitu. Terima kasih. Terus untuk salah seorang juga yang selalu mensupport dan jadi
Mawar merah. Dicurigai mawar merah melulu dia. Terima kasih juga, pokoknya terima kasih buat sponsor semua, terutama Bapak Haji Edwin Senjaya, Roti Top 96, Bering, terus pokoknya buat semuanya semua aja ya. Terima kasih terutama buat Baraya juga gitu, Pak Medi, Kang Ari dan semua yang di Baraya ini. Insya Allah, mudah-mudahan sukses selalu ya buat semua teman-teman di agensi Farm 24 ya. Dan jangan lupa untuk download juga aplikasi kita ya di semua Androidnya ya. Sampai ketemu di minggu depan, bulan depan ya, Bunda ya. Salam buat semuanya. Mudah-mudahan ditunggu kabar ada film-film terbarunya nanti diupdate terus ya. Oke. Baik Baraya, demikian bincang kita bersama agensi Farm 24 ya, pimpinan Bunda Foni. Terima kasih juga untuk Kang Imam ya, Kang Randy dan Abul ya. Oke. Apa? Oh, mau pantun? Baik, Baraya jangan lupa untuk terus simak ya berbagai informasi di barayakita.com, berita positif dan inspiratif yang selalu didukung oleh rekanan kami PT Jabar Maya Internet Solution dan CV Arkis Desain Interior. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. barayakita.com. barayakita.com. Halo, saya Randy dari agensi Farm 24. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk menyaksikan terus barayakita.com. Terima kasih. Hai guys, saya Imam Jaya dari agensi 24 sebagai praktisi parkour. Di sini akan mempraktekkan salah satu gerakan parkour yang namanya backflip. Loncat ke atas, tak, landing. barayakita.com.